Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mazidan ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam sifat salat Nabi li Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sebelum dilanjutkan, pada pertemuan yang lalu telah disinggung masalah sujud tilawah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud ketika membaca surat Idza Sama'un Syaqqat. Nah, Toyib, kemudian ada pertanyaan takbir dan tidak pada sujud tilawah tersebut, kemudian bacaan pada sujud tilawah tersebut. Nah, anak katakan pada waktu itu bahwasanya tidak ada takbir dan tidak ada bacaan khusus. Dan Toyib, anak sampaikan atau anak akan bacakan fatwa atau jawaban Syekh Mukbir rahimahullah taala ketika ditanya tentang sujud tilawah ini. Nah, baik, dalam kitab beliau Ijabatus Sa'il ala Ahamil Masail ada pertanyaan, ma hiya sajadat as-sabitat an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam allati kana yasjudu bihinna fi sholati ma'a dalil wa hal kana yukabbir fi sujud wal qiyam amla ma'a dalil. Apakah sujud-sujud yang tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dengannya pada salat beserta dalil, dan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada sujud dan berdiri ataukah tidak bersama dalil. Qala syarahimahullah ta'ala, as-sajadatu allati jaa fi sahihi an Ibnu Abbasin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sajada fi surati Shad wa lam takun min azaimi sujud wa inna ma hiya taubatun nabiy yakni Daud. Wa jaa fi sahihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalli bi surati Najmi falamma wasala fi akhiriha sajada wa sajada al-muslimuna ba'dahu wal musyarrikuna. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu annahu shalla wa qara'a fi sholatil isya idza sama'un syaqqat hatta balagha sajada fa sajada fa qalu ma hadza fa qala sajada biha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha aydan kana fi sahih Muslim fi surati Iqra fa hadhihi arba'atu mawadhi wa la yushra at-takbir lil hawa fi sujud at-tilawah wa la lil qiyam la yushra at-takbir fi hadha wa ma ja'a takbir fa huwa min tariq Abdullah bin Umar al-Umari wa huwa mudha'af wa ja'a fi Mustadrak al-Hakim Ubaidillah bin Umar wa huwa imamun muttafaq ala jalalatihi walakinnahu lam yudhkar at-takbir wa aidan tafarrada al-Hakim bi dzikri Ubaidillah. Sujud-sujud yang ada pada riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada surah Shad, pada surat Shad, dan bukan keharusan sujud.
Ya, bukan keharusan sujud, yakni bukan merupakan perkara yang wajib. Hanya saja itu adalah taubat Nabi. Ya, taubat Nabi, yakni taubat Nabi Dawud dalam surat Shad. Dan di dalam riwayat yang sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat membaca surat An-Najm. Maka ketika sampai pada akhir surat, Nabi sujud. Dan sujudlah kaum muslimin yang di belakangnya dan orang-orang yang mengikuti sholat. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Hurairah sholat dan membaca, yaitu pada sholat Isya, membaca idza sama'un syaqqat sehingga sampai kepada ayat sajdah. Fasajada, maka Abu Hurairah sujud. Maka berkata para jamaahnya, ya, apakah ini? Apa sujud ini? Kemudian Abu Hurairah menjawab, sujud dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha aidan kana fi sahih Muslim, yang ada dalam sahih Muslim pada surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, inilah 4 tempat ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu pada surat Shad, kemudian surat Najm dan idza sama'un syaqqat dan fa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kemudian kata Syekh, dan tidak disyariatkan takbir untuk turun sujud, ya, untuk turun sujud tilawah, dan tidak pula untuk berdiri. Wala yusyra' at-takbir lil hawa fi sujudi tilawah wala lil qiyam. Ya, tidak disyariatkan untuk bertakbir ketika turun untuk sujud dan ketika bangkit dari sujud. La yusyra' at-takbir fi hadza. Dan tidak disyariatkan bertakbir pada keadaan ini. Wa majal takbir fa huwa min tariq Abdullah bin Umar al-Umari wa huwa mudha'af. Dan apa-apa yang datang riwayat bertakbir ketika mau sujud tilawah itu melalui jalan Abdullah bin Umar al-Umari, dan dia didhaifkan. Riwayatnya Abdullah bin Umar al-Umari ini didhaifkan, ya, dilemahkan. Dan ada di dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, yaitu melalui jalan Ubaidillah bin Umar. Jalan Ubaidillah bin Umar. Dan dia Ubaidillah bin Umar ini adalah seorang imam yang disepakati keutamaannya, kemuliaannya. Akan tetapi tidak menyebutkan takbir. Pada riwayat itu juga tidak disebutkan takbir. Nah, dan juga Imam Hakim menyendiri meriwayatkan atau menyebutkan Ubaidillah tersebut. Nah, jadi kesimpulannya dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala bahwasanya untuk sujud tilawah itu tidak ada takbir, ya, baik di dalam sholat, ketika dalam sholat maupun di luar sholat, ya. Nah, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, idza kana la yukabbir fa kaifa yu'lam al-ma'mumuna 'indama yarfa'ul imam idza kana fi sholati sirriyah. Bagaimana kalau tidak bertakbir? Ya, apabila tidak bertakbir, maka bagaimana makmum bisa mengetahui ketika imam bangkit? Ya, ketika imam bangkit dari sujud tilawah dan dalam sholat sirriyah. Ya, nah, jadi kalau tidak bertakbir,
Bagaimana makmum mengetahui imam itu bangkit dari sujud tilawah, ya, dalam sholat sirriyah, dalam sholat yang tidak dikeraskan. Ya, kalau dalam sholat yang tidak dikeraskan, bangkit dari sujud, sujud tilawah, melanjutkan bacaan kan tetap tidak kedengaran karena sirriyah. Ya. Nah, sementara bagaimana makmum bisa mengetahui hal tersebut? Bahwasanya imamnya sudah bangkit. Kalau sujud mungkin kelihatan, ya sujud. Ya. Jadi kalau bangkit dari sujud kan makmumnya tidak melihat. Baik, kata Syekh rahimahullah taala, yan bagi ayatajannab as-sajadat fi sholati sirriyah aw yash'uruhum walau bitakbir ma thabata anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu sajada sujud at-tilawah fi sholati sirriyah wa yajuzu alla yasjud as-sujud laisa bilazim. Hendaklah menjauhi membaca ayat-ayat sajdah dalam sholat sirriyah. Imam hendaklah menjauhi atau tidak membaca ayat-ayat sajdah dalam sholat sirriyah. 6. Baik. Dan 6, takbir tersebut tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertakbir ketika mau sujud tilawah itu tidak sahih, tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seandainya dia sujud, yaitu sujud tilawah di dalam sholat sirriyah, maka diperbolehkan untuk dia, ya, seandainya tetap imam tersebut membaca ayat sajdah dalam sholat sirriyah, diperbolehkan untuknya tidak sujud. Karena hukum sujud tilawah adalah sunnah. As-sujud laisa bilazim. Ya, sujud tilawah tersebut bukan perkara wajib. Ya, Baik. Ini penjelasan Syekh Muqbil rahimahullah taala. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarh Mumti, beliau menjelaskan untuk bertakbir, ya, berdasarkan keumuman hadis Nabi bahwasanya yang maknanya Nabi bertakbir ketika turun dan ketika berdiri, ketika turun dan ketika bangkit. Ya, baik, kemudian beliau membawakan juga bacaan di dalam sujud tilawah. Jadi kalau di luar sholat, ya, di luar sholat ketika membaca ayat sajdah, maka tidak disyariatkan, atau beliau juga menjelaskan bahwasanya tidak disyariatkan untuk bertakbir di luar sholat. Hanya di dalam sholat, beliau berpendapat untuk tetap bertakbir, ya, baik ketika turun untuk sujud ataupun bangkit dari sujud. Ya, tapi kemudian beliau membawakan bacaan dalam sujud tilawah tersebut. Wa warada aidan hadits akhrajahu ba'du ahli sunan yaqul Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu sajada wajhiya lillah alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin.
Nah, ini bacaan yang dalam sujud tilawah, dan riwayat hadis ini juga dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, adapun bacaan yang lain yaitu Allahumma uktub li biha ajron wa dha'anni biha wizron waj'alha li indaka dhukhron wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Nah, ini riwayatnya dhaif. Nah, jadi ya wallahu alam, tapi seandainya hanya membaca apa yang biasa dibaca di dalam sholat, ya, di dalam sholat, maka itu mencukupi, ya, membaca Subhana Rabbiyal A'la atau bacaan sujud yang lainnya, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu kurang lebih ringkasan yang berkaitan dengan sujud tilawah. Tapi kita lanjutkan pada sifat sholat nabinya. Kita sampai pada sholatul lail, yakni bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholatul lail, pada sholat malam. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama jahara bil qiraah fiha wa rubbama asarra yuqassiru al qiraah fiha daratan wa yutiluha ahyanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang mengeraskan bacaan pada salat malam dan kadang memelankannya. Rasulullah SAW kadang mengeraskan bacaan pada sholat malam dan kadang memelankannya, dan kadang-kadang memendekkan bacaan pada sholat malam dan kadang-kadang memanjangkannya. Wa yubalighu fi itolatiha ahyanan ukhra, dan kadang-kadang sangat memanjangkan. Kalau melampaui batas yang tidak pas, ya. Yubaligh gitu, jadi sangat memanjangkan, ya, sangat memanjangkan, ya, atau sangat pada bacanya kadang-kadang. Hatta qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su." Qila wa ma hamamta? Qala hamamtu an aq'uda wa adarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sholat malam. Maka senantiasa berdiri. Jadi berdirinya lama, sehingga aku meniatkan dengan satu perkara yang jelek. Hamamtu, aku meniatkan bi amrin su, dengan perkara yang jelek. Dikatakan atau ditanyakan kepada Abdul bin Mas'ud, apa keinginan jelekmu? Berkata Abdul bin Mas'ud, aku berkeinginan untuk aku duduk dan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ingin duduk? Karena apa? Karena lama berdiri. Ya, karena lama berdiri. Nah, wa qala Hudzaifah bin Yaman, berkata Hudzaifah bin Yaman, "Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin faftataha al-Baqarah faqultu yarka'u 'indal mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'ataini famadha faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisa
Faqara'aha tsumma iftataha Al-Imran. Faqara'aha yaqra'u mutarasilan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Wa idza marra bi su'al sala. Wa idza marra bi ta'awud ta'awwada. Tsumma raka'a. Al-hadits. Berkata Hudzaifah Ibnu Yaman, aku sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu malam. Ya, suatu malam aku sholat berjamaah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai 6 surat Al-Baqarah. Di surah Al-Fatihah membaca Al-Baqarah. Aku katakan, ya, Hudzaifah berkata dalam hatinya, Nabi akan ruku pada ayat yang ke-100. Ya, rekau indal mi'ah. Ya. Nabi akan ruku pada ayat yang ke-100. Summa ternyata berlalu. Ya, berlalu. 100 lewat. Fakultu, maka aku berkata dalam hatinya, ya. Yusolli biha fi raka'atain. Nabi akan sholat dengan surat Al-Baqarah ini pada 2 rakaat. Ini surat Al-Baqarah dibagi 2. Ya. Separuh pada rakaat pertama, separuhnya pada rakaat kedua. Famadha, ternyata berlalu. Ya, selesai surat Al-Baqarah. Belum ruku juga. Nah, fakultu yarka'u biha. Maka aku berkata lagi, Nabi akan ruku. Ya, selesai surat Al-Baqarah. Ya. Ternyata berlalu lagi, selesai surat Al-Baqarah tidak ruku juga. Tsumma iftataha An-Nisa. Kemudian Nabi memulai membaca surat An-Nisa. Ya. Faqara'aha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya sampai selesai. Tsumma iftataha Al-Imran. Kemudian Nabi memulai membaca surat Al-Imran. Ya. Faqara'aha. Nabi membacanya sampai selesai. Ya, sampai selesai. Nah, yaqra'u mutarasilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan tartil. Dibacanya dengan tartil, dengan tenang, tidak cepat. Ya, nah. Jadi kira-kira berapa lama berdirinya? Surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Imran. Ya. Baik. Dibaca dengan tartil. Ya, dibaca dengan tartil. Tidak cepat-cepat. Nah. Baik. Nah, ini menunjukkan apa? Nabi berdiri dalam sholat malam tersebut sangat lama. Ya, sangat lama. Nah, kemudian tidak cukup hanya membaca dengan tartil. Tapi apabila Nabi melewati ayat yang padanya perintah bertasbih, maka Nabi bertasbih. Membaca subhanallah. Ya. Dan apabila melewati ayat yang memerintah untuk meminta atau berdoa, Nabi berdoa. Meminta. Ya. Dan apabila melewati ayat yang memerintahkan untuk meminta perlindungan, Nabi pun berta'awud. Ya. Tsumma yarka, kemudian baru Nabi ruku. Dan baru Nabi ruku. Nah, jadi kalau ya kita di sini Ramadan membaca ya surat Qaf atau surat Tur atau dan yang seterusnya, ya. Nah, itu belum seberapa, ya, belum seberapa. Ya. Nah. Baik. Ya, ala kulli hal di dalam sholat malam, ya, di dalam sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni kadang memanjangkan bacaannya, ya, dengan sangat panjang sekali. Kemudian wa qara'a lailatan wa huwa waja'un as-sab'a atwal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada satu malam, pada salat malam, sedangkan Nabi sakit. Waja'un, Nabi sakit. As-sab'a atwal, 7 surat yang panjang. Ya, 7 surat yang panjang. 7 surat yang panjang itu disebutkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala dalam catatan kakinya. Ya, lihat antum pada catatan kaki.
yaitu 7 surat yang panjang itu adalah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan At-Taubah. Nah, wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli raq'atin bi suratin minha. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada setiap rakaat dengan surat darinya. Ini kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap rakaat membaca satu surat dari 7 surat yang panjang tersebut. Satu surat ruku, ya, rakaat berikutnya satu surat ruku. Nah, wa ma ulima annahu qara'al qur'ana kullahu fi lailatin qad bal innahu lam yarda dzalika li Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu hina qala lahu iqra al-Qur'an fi kulli syahrin qala qultu inni ajidu quwwah qala faqra'hu fi 20 lailatan qala qultu inni ajidu quwwah qala faqra'hu fi 7 wa la tazid ala dzalik. Dan tidak diketahui wa ma'ulima, dan tidak diketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an secara keseluruhan dalam satu malam sama sekali. Ya, tidak diketahui ada riwayat yang menjelaskan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dalam satu malam dari awal sampai akhir. Ya, tidak ada. Ya, nah. Bahkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ridho yang demikian dilakukan. Dan terhadap Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, bacalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr, bacalah olehmu Al-Qur'an pada setiap bulan. yakni hatamkan, ya, sebulan sekali. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya aku memiliki kemampuan, sehingga aku mampu untuk lebih daripada itu. Ya, jadi aku bisa untuk menghatamkan Quran dalam 1 bulan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bacalah Al-Quran pada 20 malam. Ya, kalau begitu sudah baca 26, hatamkan dalam 20 malam. Kemudian Abdullah mengatakan lagi, Abdullah bin Amr mengatakan, sesungguhnya aku memiliki kemampuan, yakni aku mampu untuk lebih daripada itu, yakni aku mampu untuk menghatamkan Quran kurang dari 20 malam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bacalah dalam 7 malam dan jangan lebih daripada itu. Ya. Kalau begitu baca Al-Quran ataupun hatamkan Al-Quran dalam 7 malam dan jangan lebih daripada itu. Ya, jangan lebih daripada itu. Ya, nah. Tsumma rakhasalahu ayaqra'ahu fi khams. Tsumma rakhasahu lahu ayaqra'ahu fi thalathin. Kemudian Nabi SAW membolehkan untuknya supaya menghatamkan Quran dalam 5 hari. Kemudian Nabi SAW membolehkan untuknya untuk menghatamkan Quran dalam 3 hari. Wa nahahu ayaqra'ahu fi aqall min dzalika. Dan Nabi SAW melarangnya untuk menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Ya. Jadi maksimal menghatamkan Quran itu dalam 3 hari. Ya. Jangan 2 hari atau sehari atau dalam semalam membaca menghatamkan Quran tersebut. Ya. Baik. Apa alasannya? Wa 'ala dzalika fi qoulihi lahu man qara'a al-Qur'an fi aqall min 3 lam yafqahu. Dan Nabi SAW memberikan alasan yang demikian pada sabdanya kepada Abdullah bin Amr, barang siapa membaca Al-Quran, yakni menghatamkan Al-Quran dalam waktu kurang dari 3 hari,
lam yafqahu, dia tidak memahaminya. Ya, tidak memahami Al-Qur'an tersebut. Ya, nah. Ya, hanya baca begitu saja. Baik. Wa fi lafdin la yafqahu man qara al-Qur'an fi aqall min salasin. Dan di dalam lafaz yang lain, nah, tidaklah memahami, ya, tidaklah memahami. Nah, orang yang membaca Al-Qur'an dalam waktu kurang dari 3 hari, ya, tidak mendapatkan faidah apa-apa, ya. Nah, hanya sekedar membaca saja. Summa fi qawli lahu fa inna likulli abid syirrah wa likulli syirrah fatrah fa imma ila sunnah wa imma ila bid'ah faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Kemudian Nabi SAW berkata pada sabdanya kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, maka sungguh setiap hamba itu memiliki semangat, ya, memiliki semangat. Nah, dan pada semangat tersebut, ya, pada sela-sela semangat tersebut kadang memiliki apa? Kelelahan, keletihan, kelemahan, kejemuan. Ya. Terkadang ya, di awal Ramadan semangat. Ya, sampai sehari, ya. 1 juz, 2 juz, 3 juz, ya, lewat. Nah, ketika terkadang di pertengahan Ramadan kadang apa? Mengalami kejemuan, ya. Jangankan 5 juz, 1 juz saya tidak habis dalam sehari. Baik. Nah, dan setiap pada semangat tersebut, setelah semangat tersebut terdapat kelelahan, ya, kejemuan. Fa imaila sunnah wa imaila bid'ah. Dan kelelahannya tersebut di masa-masa futur, masa-masa jemu, masa-masa lelah tersebut mungkin condong ke sunnah, mungkin condong ke bid'ah. Ya. Ya, mungkin ketika condongnya pada sunnah, ya, walaupun misalkan tidak sebanyak ketika semangat, tetap membaca Al-Quran, ya. Mungkin ketika semangat 2 juz, 3 juz, ya, ketika jemu, ya mungkin hanya 1 juz, ya. Nah, atau mungkin membaca kitab yang lain. Nah, mungkin di masa futur, di masa turun semangat tersebut condongnya ke bid'ah, ya. Ya, nggak tahu ke bid'ah apa ya. Nah. Maka barang siapa di masa futurnya, di masa lelahnya, ya, di masa turun semangatnya condongnya ke sunnah, maka sungguh dia orang yang mendapatkan petunjuk. Dia tetap mendapatkan petunjuk. Nah, dan barang siapa yang di masa futurnya, di masa turun semangatnya condongnya ke selain sunnah, maka sungguh dia binasa. Langsung dia binasa. Ya, nah. Baik. Nah, jadi dari itu ayo ikhwah, ya, mungkin ini sedikit, ya, ketika, ya, kita mendapatkan orang yang futur, ya, orang yang ya, futur, orang yang turun semangat, baik dari sisi ibadah, mungkin dari mengamalkan sunnah, ya. Nah, itu jangan kemudian ya, yang kemudian ditinggalkan, ya, atau kemudian ya, mungkin terlantarkan lah, dicuekin. Nah, tapi berusaha untuk dibangkitkan kembali semangatnya, ya, supaya tetap di atas sunnah, ya, walaupun tidak seperti keadaannya tidak seperti ketika semangat, ya. Al-muhim supaya dia tetap di atas sunnah,
Nah, jangan sampai keluar dari sunnah akhirnya pada bidah, maka ini akan binasa. Ya, nah. Ya, taib. Misalkan semangat membaca Al-Quran, kemudian turun semangatnya, dan kemudian membaca koran. Ya, hanya sibuk dengan berita-berita politik lah, berita inilah, virus corona lah dan seterusnya. Akhirnya apa? Al-Quran ditinggalkan, sibuk dengan koran. Ya, misalkan. Ya, nah. Setelah itu kemudian apa? Ya, ditahdirlah, ditinggalkanlah, dicuekin. Nah, jangan didekati, dibangkitkan semangatnya kembali dan seterusnya. Ya, nah. Membaca berita koran tiap hari berubah-ubah, ya, bikin pusing kepala. Ya, hari ini merah, besok kuning, besok hijau, besok sudah oranye lagi. Ya, nah, berubah-ubah. Nah, kalau membaca Al-Quran dan di samping itu juga tidak dapat pahala. Ya, tapi kalau kita membaca Al-Quran, walaupun antum membaca satu huruf ataupun satu kata ataupun satu ayat, antum mendapatkan pahala 10 kali lipat dari huruf yang antum baca. Ya, itu ya, baca Al-Quran walaupun ya tidak sebanyak yang antum biasa baca. Ya, nah. Taib. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul Qur'an fi aqall min salasin. Oleh karena demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghatamkan Al-Quran dalam waktu kurang dari 3 hari. Nah, Nabi SAW tidak pernah menghatamkan Quran dalam waktu kurang dari 3 hari. Ya, nah. Wa kana yaqul man shalla fi lailatin bi mi'ati ayah fa innahu yuktab minal qanitina al-mukhlisina. Dan Nabi SAW mengatakan barang siapa sholat malam, nah, membaca 200 ayat, maka sungguh dia ditulis termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tunduk lagi ikhlas. Nah, wa kana yaqra'u fi kulli lailatin bi Bani Israil wa Az-Zumar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada setiap salat malam 6 surat Bani Israil, yaitu 6 nomor surat 17, ya, banyaknya ayat 111, dan surat Az-Zumar nomor surat 39, banyaknya ayat 75. Baik. Wa kana yaqul man shalla fi lailatin bi mi'ah ayah lam yuktab minal ghafilin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa salat malam, man shalla fi lailatin, barang siapa salat dalam salat malam dengan 100 ayat, maka dia tidak digolongkan kepada orang-orang yang lalai. Tidak digolongkan kepada orang-orang yang lalai. Wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli rak'atin qadra 50 ayah aw aktsar. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada setiap rakaat kira-kira 50 ayat atau lebih. Wa taratan yaqra' qadra ya ayyuhal muzammil. Dan kadang-kadang Nabi membaca pada salat pada satu rakaat sekitar ya ayyuhal muzammil, yaitu 20 ayat. 20 ayat. Nah. Baik, sampai sini yang tanyakan?
kunut witir. Nah, wallahu alam. Itu Nabi tidak pernah melakukan kunut witir, hanya Nabi pernah mengajarkan doa kunut witir tersebut kepada cucunya Al Husain. Ya, pernah mengajarkan seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi sekali-kali saja kalau misalkan mau kunut witir, sekali-sekali. Jadi tidak terus-menerus. Wallahu a'lam. Nah, kita cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta